Selamat malam sobat kamu, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue favorite Uncle Om Ray. Selamat hari Senin semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Siang hari ini kita bakal coba buat nge-switch agenda kita ya, yang harusnya kebun mingguan ntar malam, jadi kita bakal pindahin di siang hari karena ntar malam kita bakal main game bareng Goemers. Let's do. Alright, jadi kita bakal lagi buat WKWK kebun memes seperti biasa. Yang mau curhat, yang pengen cerita-cerita soal hari ini bisa langsung di live chat aja. Selamat siang Om V, Hartsy. Terus ada Om Lefred, Kobo Komputer, Om Rashid, Sayur, Om Rikso, Kobo Komputer Channel, Hikari, Larvit, dan kawan-kawan. Oke, jadi gue kesel banget ya, sebenarnya kesel banget. Ini gue lagi bad mood banget karena apa? Karena ketika gue buka Discord, gue ngeliat ternyata server Discord gue udah nggak level 3 lagi gitu. Nah waktu gue cek ternyata emang kurang 2. Tapi gue baru tahu kalau misalnya Discord meningkatkan standar level 3-nya yang dari awal itu 15 ke 20 anjir. What the freak? Kapitalis dah hell. Scammer masih banyak gitu ya. Suara belum tentu masih selalu bagus gitu. Terus dia naikin boostnya dari yang awal 15 ke 20. What the fuck? Satu Facebook ya, nggak Facebook juga sih. Facebook lebih apes. Cuman kayak anjir jadi 20. Lu yang bener aja Discord. Fitur tambahannya cuman kosmetik. Iya makanya. Nih server tag juga lu butuh 3 ini men. Booster men, the hell. Wah gak jelas anjing Discord. Rada-rada nih, what the hell. Gila, yang lain mah udah tetap level 3 kan? Udah level 3 harusnya, 61 boostnya. Terus, oh ini Rojalia. Oke. Andika mana? Andika gak ada ya? Gue cuma 13, what the hell? Di server request multi-factor account, oke. Oh. Ini keren juga, butuh multi-factor authentication, sumpah. Jadi nggak bisa ini kah? Jadi nggak bisa asal masuk kah? Keren juga. Tapi mainkan judulnya baik Discord daripada Facebook ya. Ya jadi sorry banget ya kalau misalkan Discord gue tetap level 2. Karena yang pertama kapitalis, yang kedua pahlawan booster kita mungkin sebatasnya masih maksimal 12 lah, 13, 15 gitu. Aku di sore mau yang aktif di chat doang, kalau meme udah pernah jarang, oh pantesan. Tapi terutama ya oke. Anyway, kita bakal kembali lagi buat ngelihat memes terbaik yang dibuat dan juga di-share sama lu pada di kebun memes. Apa aja yang terjadi di Indonesia dan mungkin aja sebagian dari meme-nya bisa dijadikan bahan ngopi. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go. Awalnya gue pengen main Silent Hill ya siang hari ini. Cuman karena nanti sore kayaknya Egi bakal ke rumah buat minta foto-foto ya, foto-foto RTE. Jadi kebun memes. Kecuali rematch beda cerita, men. Apa nih? Oke, ini tadi ya baru aja diupload sama dia, jadi gue bakal mulai dari Om Rashid. Apa nih? Masih udah minjemin motor, BD udah gue isi full. Anjay. Ini baru nih. What the freak? Ini baru teman sejati, coy. Minjem tuh tahu adab. Seenggaknya tuh kalau misalkan lu senang minjem motor ya, minjem kendaraan, lu juga harus senang gitu. Harus memberikan kesenangan kepada orang yang meminjamkan. Faruna. Oh skin Melis, gue udah lihat nih meme anjing di Twitter awalnya di YouTube, terus rame di Twitter. Pedro Pascal kena anxiety untuk yang beberapa kalinya, anjir. Darkest Godsec Rise Reapers. Asing. Gue banget tiap hari.
Cresot Recola Orient Heart Under. Aduh, namanya ribet banget ya, gue ganti dah. Ujang Mekanik. Another meme Umamusume really. Aduh, gue belum main nih. Ini ada di game ya? Atau di konten YouTube mereka? Oke, lanjut. Kita punya Ditto Meister apa nih? Gila, berani banget nih orang. Apakah endingnya sesuai dengan harapan kita, guys? Ya, anjir, harusnya sih kecium ya. Lucu banget. 10 udah selesai. Gue lihat nih postingannya di Twitter nih. Ya, cewek yang tiba-tiba ketemu di jalan, be like-nya gitu. 10 dosa besar. Jangan 10 dosa besar dong, ijazah asli gitu. Ayo, soal ada apa nih? Dasar goblok, gak usah janji bikin 19 juta lapangan kerja. Lu aja kerja dicariin bapak lu, goblok. AI ya guys, AI. Nih sekarang gue udah sarjana. Nih SS plus 120 wit. Wit itu intelligence ya? Oke, lu kasih. Gua 2.x in a nutshell. Anjay, keren, memuji game sendiri. Lanjut apa nih? Faruna, di spam stiker jomok jir. MK, iseng chatan sama temen tengah malam tapi temen lu masih fast respon. Damn. Abis bacol tuh. Ayo Rashid. Gua pikir San Carlos cuman ada di One Piece doang gitu. 100 juta pertama di usia muda 8 tahun. Imlek. Ini bukunya tebel ya. Tapi isinya cuman datang ke Imlek keluarga aja. Ternyata di dunia nyata ada. Ada tuh. 8 tahun dapat 100 juta. Nice, San Carlos, nice. Siap-siap. Bentar lagi beli duyung, beli giant, beli tontata ya. Buat jadi piara. Nih, basically isi bukunya 100 juta pertama itu unboxing dia ampau anjing. Nih ya. Kayak lu bayangin. Kemarin dia dapat ampau 77 juta plus 2 iPhone 16. iPhone 16 satunya itu 20 jutaan. Oke, dikali 2 40, ditambah 70 juta, udah 100 juta itu lebih. Enggak harus usaha, enggak harus nyari tahu rahasianya apa. Piaraan, nice. Cara mendapatkan 100 juta pertama, punya keluarga kaya, ya, dapat angpau udah gitu doang. Hah, mirip Akil. Oh, maksudnya ini. Enggak, ya mirip sedikit. Aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai
sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang jamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Inilah gambaran terbesar ya yang bisa kita lihat tentang sebuah kesenjangan di negara kita tercinta. Kayak gue sebenarnya udah nyadar sebelum ada ini sih. Gue nyadar ketika gue nyari sekolah buat anak gue, sama ketika orang tuh punya mobil bagus banget di jalan. Banyak banget orang-orang di sekitar gue yang bahkan susah buat nyari makan, susah buat mikir ke depan mau spending uang buat apa gitu. Sementara ada beberapa orang-orang yang mereka tuh nggak khawatir tentang hal itu. Beli mobil tinggal beli cash, beli rumah tinggal beli buat investasi ya. Ngasih ke saudara ketika di hari raya itu bisa sampai puluhan juta gitu. Beginilah kesenjangannya gitu men. Dan ini terlihat gitu loh. Orang-orang kalau misalnya gak ngeliat fenomena ini sebagai sesuatu yang salah, ya berarti lo ignorance gitu. There's something wrong gitu. Meskipun emang secara tidak langsung ini bisa dikaitkan dengan pemerintah ya. Dan emang harus bertanggung jawab juga dengan tata pengelolaannya. Jangan sampai lu menutup mata dengan hal ini gitu. 8 tahun gue masih namatin bui di PS2. Ya gue masih ngerental anjing harga 3.000. Ya kita lanjut ya. Ngomongin siapa nih lupa gue. Host One Piece Noise. Arya, Om Arya. 8 tahun punya 100 juta, gila. Gue 8 tahun masih mainan pasir. Masih main di got. Lu udah punya 100 juta, gokil emang. Tenri Wito, gokil. Rio Kitar ini basically buku cuman ngasih tahu orang-orang kalau misalnya dia dapat angpau anjing segitu banyaknya. Lanjut aja deh. Snappy. I asked for no pickle and they give me the fucking McPickle pounder. What the fuck is this bullshit? Ya, banyak buat referensi meme Uang Musume apa nih? Berat, Fonten berat. Yang sering itu justru main Uang Musume. Ini gue setuju ya. Meskipun gue belum main. Apa Natalia? Kenapa pencak silat dilarang di MMA? Ini penyebabnya. Kenapa silat dilarang? Karena kalau kalah nanti MMA itu nggak butuh gaya-gayaan style terus abis itu pola-pola serang bullshit anjir. Dia tinggal tonjok-tonjok pakai power. Kalau misalkan teknik gitu ya, itu lebih efisien kan, langsung pakai otot. Biasanya orang-orang yang emang martial arts itu karena emang dasarnya seni ya, nggak akan fokus buat bodybuilding dulu gitu. Belajarnya teknik, nggak peduli power itu gede atau kagak. Sementara kalau misalkan martial arts kayak misalnya pencak silat, terus Wing Chun gitu ya, kayak film Ip Man gitu, yang lu lihat Ip Man bisa berhasil ngalahin apa namanya Mike Tyson dan segala macam, itu kan cuma film ya. Padahal aslinya mah ya belum tentu bisa menang lawan boxer dan juga atlet MMA gitu loh. Dasarnya emang beda dunia aja antara martial arts sama ya, yang biasanya sering langsung dipraktek. Integrate sekarang langsung tap anjir. Umi Dera di story IG diserang PSHT. Umi Dera siapa? Aku harus bagaimana? Entahlah, aku rasanya tidak suka kau. Pura-pura saja aku jadi orang lain. Gua gak ngerti konteks ini meme. Oke lanjut. Oswaldo. Si Mr. Trash dubbing yang Dino kuning. Oh iya. What the freak? Oke lanjut. The biggest anjing Ohim. Ohim akhir-akhir ini muncul terus dah anjing di Facebook gua, kenapa ya? Nih terakhir gua share. Mana ya? Nih. Ohim. Ada yang buat meme anjing, look I'm dating a lutung.
Not an animal but cuma itu lutung everyone. Anjing gak habis meme-nya Om. Eternal material meme anjing si Ohim. Lihat tuh gua. Om Lord Julian Perwira apa deh? Bayangin lawan bos tapi kecorannya lu main Parasite Eve? Gue juga main Parasite Eve, tapi gue Parasite Eve 2. Gue main Parasite Eve 2, main gila bagus banget. PS1, semoga ada remake-nya lah ya. Saya suka banget gue. Bener sebenernya gak tau Parasite Eve itu kayak gimana. Parasite Eve itu kayak Resident Evil, cuma bedanya dia bisa punya jurus. Dia punya kekuatan kayak Valorant gitu. Seneng banget gue mainnya sumpah. Salah satu game favorit gue nih di PS1 Parasite Eve. Itu yang nyiduk dia sekarang udah aja. Iya lucu, iya tahu gua tahu. Parasite Eve 2 anjing. Kenapa nggak ada remake-nya ya Parasite Eve? Asik banget. Dino Crisis juga nggak? Iya anjir, Dino Crisis Parasite Eve padahal bagus ini game-game kayak gini. Iya suka gue. Apalagi si Avanya giat banget lagi, sumpah seneng banget gue. Gila full gameplay. Ini kayak zombie gitu coy. Karena masih ada Resident Evil. Iya sih. Nah seneng banget gue sampai sini. Damn. Dapat XP juga nanti di sini coy. Seneng banget gue. Ada jurusannya. Anjay. Power. Destroy. Wow. Ini nggak ada yang nge-showcase jurus-jurusnya anjing. Nih. Susah gak sih kira-kira nge-remake game ini? Kayaknya tetap bisa dipakai deh, tetap bisa di-remake deh sama Square Enix, ya gak sih? Ini kenapa dia nggak pakai jurus sama sekali? Bisa aja sih. Anjing ini keren banget. No game full damage no damage, anjing keren juga. Ini nggak ada animasi jurus-jurusnya ya? What the fuck? Udah bocor cewek. Coba nggak kebayang harganya si game-game sekarang yang semua betul. Betul. Ini siapa? Tiba-tiba muncul.
Keren ya? Mati. Ah, ini juga keren ya anjing. Ya suka banget gue sama di game anjir. Gue penasaran banget. Kapan ya dia kayak susah sih. Eu vou te fuder com amor, menina safadinha. Anjir jadi Ohim. Ohim lagi. Amor, menina safadinha, arregaça esse bumbum. Vai, Weh, dia What the freak? What the hell is happening, man? Ini siapa yang cover, man? Kuning Song, what the freak? Astagfirullahaladzim. What the freak? Ini kayak, buset ini eksplisit banget sumpah gue. Bro, hell nah bro. Oh, harus anjir di YouTube lalu kayak gini. What the freak? What the freak? Right. Wah, dia tim piatu itu ternyata yang report grup mentang-mentang bug WK lucu lu nggak punya. Anjing Neja Rahman ngeri juga, what the frick? Berasku sering habis di rumah nggak pernah. Lu ngapa sih maling teriak maling? Gue emang maling tapi gue udah mau berhenti jadi maling dan bikin video sendiri, lalu bikin sendiri nggak bisa minimal upload tuh di IG bikin sendiri. Ini apaan sih? Neja Rahman siapa dah? Orang ini anjir jelas lah postingannya kayak gini semua. Dari drama saya tentang Saweria, izin semuanya ya. Ini juga sama ibu. What the freak? Halo bu anaknya tolong jangan drama mulu, pusing saya liatnya. Drama gak jelas, mending anaknya. Astagfirullahaladzim. What the freak? Neja Rahman. Drama final trilogi Neja Rahman anjir. Gua suka nih kalau Silence Man udah bahas meme tuh nggak satu video anjing. Itu yang katanya dia bikin drama terus nge-share kontak yang taunya kontak sendiri dan dibahas sendiri bukan sih? Oh iya. Oke, dari kemarin jadi banyak orang yang ngomongnya, Bang bahas drama berasa abis tuh. Ini drama berasa abis lucu banget. Aneh, drama beras abis. Oh, ternyata itu tentang si Neja. Jadi si Neja ini lagi kena kasus. Kalau nggak tahu siapa Neja, 38.000 pengikutnya. Artis Facebook dia. What? Neja Rahman generasi kedua anjing. PT mencari cinta sejati, Unewe gejot Ajusa. Oh ini Neja Rahman. Semuanya teman-teman saya mohon maaf. Anjing buat klarifikasi diarahin ibunya.
Lucu banget. Maaf banget atas perbuatan saya. Komen yang kayak ngatain orang yatim, piatu atau yang lain lah. Astagfirullahaladzim, Saya mohon Neja, maaf Neja. sebesar-besarnya. Kedepannya saya akan berubah menjadi lebih baik dan nggak Ya, semoga jadi lebih baik ya Om Neja ya. Neja Raman Raja Beras. Tidak pernah mengecewakan. Facebook tidak pernah mengecewakan. mengulangi perbuatan itu. Grafik kartel. Ayo fans Neja yang paham. Lagi saya mohon maaf. Kenapa nggak nikahin aja ya sama Ohim? Sebesar-besarnya ya. Maaf banget, maaf. Kalau ada salah. Bang saya Beras udah gua abis. nyakitin hati kalian semuanya. Ya, saya komen yang nggak jelas atau nyakitin hati No, the downfall of Neja Raman. Gue baru aja tahu dramanya anjir udah kelar. kayak misalnya ngatain anjing, babi atau apalah. Saya mohon maaf banget. Kedepannya saya akan lebih baik. Maaf ya, maaf banget. Soalnya saya gimana ya, mau apa emosi kadang saya nggak bisa kekontrol gitu. Gimana sih emosi nggak bisa kekontrol? Gitulah. Terus klarifikasi lebih bagus ya dibayar les kopak. Pokoknya intinya saya salah. Salah. Saya salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu juga minta maaf ya. Maaf banget. Kalau ada salah juga omongan apa, mungkin ngajarin Eja kurang bagus apa gimana. Tapi saya tetap Tidak ingatkan, denial ya, terus tidak denial gitu klarifikasi kalau dia. jangan ngomong seperti itu. Nanti kalau dia klarifikasinya, kalau misalnya gue suka sama gua gitu, lu mute aja video gua. Saya itu bercopyright. Ya mending kayak gini. Nih jadi kalau gue bisa bilang Teman-teman Bang Eno nggak bahas kan udah ada orang-orangan agent Ali yang datang ke Cleanson. Ya nggak etis lah tiba-tiba ngebahas Upin Ipin. Siapa tahu bakal ada kerjasama bareng mereka, makanya nggak dibahas gitu. Bang Eno tuh mengerti gitu audiens dan juga potensi kalau misalkan seumpamanya ini bakal ada kolaborasi dan segala macam, makanya dia menghindari hal yang kayak gitu. Nah sementara gua I don't care. nih artis Facebook ya, jadi followernya tuh lumayan banyak. Dia sering ngepost-postin meme, sering juga nge-repostin meme orang. Cuman sih gue salut sih sama dia, itu daya juangnya tinggi menurut gue. Jadi dia memang kalau gue lihat kesulitan ekonomi lah ya kalau kita bisa bilang. Dan dia tuh ngebantuin keluarganya abis-abisan di situ. Ya dia juga Respect suka minta Neja Rahman. tolong sama orang. Pantesan ada fansnya anjir. Lewat link-link Saweria bilang kalau dia lagi bener-bener parah banget keluarganya keadaannya, dia minta tolong. Cuma belakangan ini dia lagi kena drama ya. Jadi dia posting katanya kalau berasnya lagi habis, dikasih link Saweria tuh akhirnya orang-orang juga mulai pada kegoreng dah tuh, pada ngomongin oh begini-begini. Terus ada juga yang kasih katanya oh dia nih katanya habis. Agent Ali dari Wow Animation beda rumah. Gini Nopal, maksud gue adalah orang-orangan Agent Ali pun itu bisa ngekontak Clean Sound. Ada potensi juga kalau misalkan orang-orang Les Kopako ya, itu bisa juga ngontak Clean Sound atas promosi kalau misalkan mereka buat movie gitu maksudnya loh. Jadi bukan karena bukan beda bang, Upin Ipin bukan dari Wow Animation bang. Jadi beda tuh sama ya gue tahu itu. Gue cuma ngasih tahu Cleanson pengen namanya bersih gitu biar sengaja tuh nggak kena drama, apalagi ngomongin soal sesuatu yang emang berpotensi dia bisa berkolaborasi bareng ke depannya gitu loh. Ya paham ya Bang Nopal ya. Habis top up gitu. Dan ternyata setelah dikonfirmasi itu nggak bener ya, bukan soal top up. Dan belakangan nih akhirnya jadi plot twist. Jadi dia klarifikasi, habis itu Gimana klarifikasi. Tadi dulu. Mereka lagi bener-bener parah banget, makanya minta tolong. Dan akhirnya orang-orang yang ngegoreng ini ya udahlah minta maaf, terus pada bilang stand for Neja segala macam. Ini lucu banget sumpah drama Facebook dah. Cuman kalau dari gue sendiri sih ya, gue ada sedikit masukan. Jadi gini, gue mau sedikit cerita dulu ya. Jadi bokap gue itu selalu ngomong sama gue dari dulu sampai sekarang.
sesusah-susahnya lu Jangan jangan minta. sampai lu Jangan tuh minta ke orang. minta sama orang. Kalau lu Nah. dikasih nggak apa-apa lu ambil, Iya. tapi jangan sampai lu minta-minta sama orang. Betul. Karena itu biar kata itu namanya utang budi, itu tuh mesti lu tetap bayar yang namanya utang. Iya. Dan itu akhirnya jadi kayak suatu apa ya kalau gue bilang kayak suatu main code buat gue gitu. Anjay, ngeri juga. Sama gue juga, gue sampai sekarang alhamdulillah tuh keluarga gue masih anti banget sama ngutang sih. Kalau misalnya akhirnya gue butuh barang tapi gue nggak punya duit gitu ya, gue nggak ngambil utang atau pinjaman. Kayak mungkin butuh gitu ya, cuman gue lebih milih ya udahlah susah-susah dulu aja lah. Nanti kalau misalnya ada duit baru. Kayak bahkan ya yang sampai sekarang diterapin sama gue itu beli kontan atau cash. Kalau misalkan gue nggak punya uang, gue menghindari banget tuh yang namanya cicilan tuh. Jadi kalau misalnya nggak punya uang ya udah pakai seadanya aja. Orang tua gue dulu waktu belum punya motor, minta doa bang kontak honor gue di instansi 35 bulan dan belum ada kejelasan BTM gak nyebarang. Komplit lain, justru gue nggak main RL Craft karena lebih susah anjir. Duh cakep banget Jejit. Kayak kalau gue sebisa mungkin gue pengen beli barang tuh ya kontan, gak yang minjem gitu. Makanya kemarin tuh waktu ngomongin soal rumah nenek gue disuruh minjem tuh ya gue nggak mau. Ya gitu, lebih baik mending dijual ke orang. Putar KPR itu bunganya besar di akhir KPR itu bunganya mengikuti inflasi. Jadi kalau misalkan lu deal nih ya di tahun ini, tapi KPR 15 tahun, lu juga harus hitung tuh nanti kemungkinan besar bunganya berapa, bisa bertambah. Makanya gue nggak ngerekomendasiin banget buat KPR gitu loh. Kalau misalnya mau ngontrak dulu ya ngontrak aja gitu. Gimana hati-hati aja ke depannya kayak gimana, harus diperhitungin bareng-bareng. Sehatlah FB ku nggak ada ginian segala. Jadi ngeliatkan keseruannya men. Jadi gue gak bisa tuh minta-minta sesuatu sama orang. Ya gue mendingan sih kayak gue jual sesuatu barang gitu yang mungkin aja itu berguna buat lu. Daripada gue mesti minta-minta sama lu. Betul. Tapi lu lihat kan gue gak pernah kasih taruh link Saweria. Walaupun beberapa orang nanya kan, Bang lu gak bikin link Saweria. Ya gue gak bisa gitu loh, karena udah kebiasaan aja. Gue juga gak pengen gitu loh. Hashtag sikap. Gue gitu loh, kan maksudnya buat ketawa-ketawa. Hashtag sikap. Atau A few info, people. Kadang infonya juga kagak guna. Gue gak mau orang tuh mesti pusing juga. Gue tahu dunia nyata itu udah pusing. Betul. Gue gak mau lu ikut-ikutan pusing gitu sama masalah gue gitu loh. Mesti sampai gimana nih buat bantuin si abang Real. ini gitu. Ya udah, begini Real. pusing-pusing ngurusin cari duit, gue aja sendiri. Lu gak usah ikut-ikutan pusing-pusingin urusan. Bentar, mejanya mana? Membaca mejanya mana? Om Salad. Wah, itu yang ada di pikiran gua. Tapi itu gua Dosen sendiri. Bim. Lu jangan ntar lu ngomong-ngomong ke tempat lain, ke streamer lain. Nah, yang ada tuh aduh. Jangan-jangan Bang Winda lagi Om Salad spend, what the hell? Anjing gua dibangsat-bangsatin lagi sama mereka semua. Jadi itu udah akhirnya jadi kayak kebiasaan gua dari dulu sampai sekarang kayak begitu. Ya mungkin sebagian orang bakalan mikir, ya lu kan nggak pernah ngerasain sesusah itu. Nih gua kasih tahu aja, tahun kemarin itu saldo di BCA gua tuh pernah masih nyentuh titik 90.000. Lu tahu kan kalau BCA 5. Iya. Pas susah-susahan ya nggak akan ada habisnya sih. Oh lu mah mending Bang, gue megang. Ini start ya, susah-susahan. Keluarga dari profesi yang pas-pasan. Alhamdulillah sekarang bokap gue udah seenggaknya ada pekerjaan tetap gitu ya, jadi security. Tapi bulan depan udah selesai kan kontraknya, udah nggak boleh dipekerjakan lagi soalnya udah tua umur. Itu siapa sih yang buat peraturan anjing gitu? Bokap gue masih sehat-sehat aja gitu ya, nggak boleh dipekerjakan soalnya udah melebihi batas umur. Tapi kan masih bisa ya. Oh bagus tuh Bang, berarti pensiunnya ya kagak bagus anjir, nanti dia tunjangannya nggak dapet, tunjangannya terus habis itu asuransinya nggak dapet, yang kayak gitu. Lu tau nggak sih ada peraturan di mana beberapa PNS TNI itu masa aktifnya diperpanjang, sementara kalau misalnya orang-orang yang swasta kagak. Nah itu bagusnya, kalau misalnya lu masih aktif gitu ya, dan lu masih belum masuk ke masa pensiun, ya lu masih full dapat gajinya. Sementara lu kalau misalnya udah masuk masa pensiun, dipekerjakan tetap bisa, tapi bakal bener-bener setengah dari hasil yang lu dapat sebelumnya gitu. Gak bener orang kaya Bang.
Ya kita merintis ya. Bangun paling malam, tidur paling malam, bangun paling pagi anjing. Ngonten ngopi anjing itu bukannya jadi perintis. Di luar aja orang-orang umur 60 masih pada kerja. Iya makanya itu aduh. Gue jadi kasihan sama bokap gue waktu gue tahu kalau misalkan dia bakal pensiun tahun ini, terus gue tanya terus nanti kerja apa pak gitu nggak? Masih bisa kerja, cuma nanti nggak dapet apa namanya gaji yang sebesar sebelumnya gitu, asuransi nggak dapet, tunjangan nggak dapet, cuma jadi pekerja lepas doang. Anjing kan sedih ya kayak gitu ya. Kayak pembuat kebijakan tahu aja gitu gimana cara buat menyasar. Bagus buat korporat, iya bagus. Jadi kayak dapat pegawai yang lebih muda-muda, gajinya bisa lebih rendah karena masukin lagi kan ke anak muda gitu loh. Terus yang emang udah tua bisa dikurangin costnya, tapi kan tetap aja gitu cuy. Punya keluarga. Yo suruh jadi nyuruh-nyuruh doang mah enak kalau suruh. Ya bertani nggak ada lahannya gimana? Ya orang-orang jangan lupakan kita masih dinas, masih dapat tunjangan yang lain sana. Ya makanya itu loh maksud gue. Giliran yang pegawai negeri dipanjangin, bebannya tetap masuk. Giliran yang swasta malah dikurangin. Ya beli lahan dulu kalau gitu anjing. Gue bilang gue dari keluarga yang nggak ada. Enak banget ngomong ya tinggal beli petani, tinggal jadi petani ya tinggal beli lahan. What the fuck? Kalau punya duit gitu sih enak anjir, enak banget mulut lu. 50.000 ngendep, berarti sisanya berapa? 40.000. ATM mana yang bisa keluarin 40.000? Berapa tahun yang lalu? Bang, gua nganggur bang. Ya cari kerja. Gitu tuh. Itu nada omongan lu kayak gitu tuh. Kalau lu ngerasa itu bercanda, it's not bro. That's a bad argument man. Sebelum gua nge-YouTube ya, gua bener-bener bukannya nol lagi, minus coy, bener-bener minus. Gue mesti tanggung utang orang. Cosplay perintis anjing. Atau 60 jutaan gitu. Santai. Nanggung utang orang. Dan itu akhirnya ya untung aja ada temen gue tuh ya bisa ngebantuin gue. Walaupun ya profesinya gue bilang gak pantas sih. Ya gue profesinya gak pantas. Gue jadi inget Egi. Egi pernah cerita anjing, dia pernah. Jangan. Gue gak bisa ceritain kayak gini, bahaya anjing buat Egi. If you're homeless just buy a house. Jadi inget konten bocah. Ya susah-susahan. Wah gila, ngerasa juga sih gue waktu zaman-zaman susah. Cuman kalau misalnya dari gue sih ya, ngelihat adanya sore ini dan di saat yang tepat yaitu gue live streaming, gue memposisikan diri gue sebagai badut entertainer ya nggak beda jauh juga sama pengamen di jalan gitu loh. Kalau misalnya emang ada rezeki dan emang seneng gitu ya dengan apa yang gue tampilkan gitu, lu bisa bantu sedikit rezeki. Kalau misalnya kagak juga nggak apa-apa kayak gitu. Meskipun ada gimmick-gimmick donat gitu kan, tapi seenggaknya gue juga coba buat cari jalur yang lain lewat AdSense. Ada ngopi, membership juga gitu loh. Jadi thank you banget yang sampai sekarang udah nge-support gue, gokil. I love you man. Malah bikin cliffhanger. tetap gue terima kasih sama dia. Jadi istilah gue nggak bisa ngomong secara gamblang ya, gue sebut aja PIM lah. Jadi gue tuh mesti nganterin ngawal yang namanya Jablay Cungpo. Makanya gue tahu sekarang. What the frick? Anjir, ngawal jobs man. Damn. Kalau Egi lebih parah sih. Egi lebih parah sih. Temennya Egi lebih parah dulu. Apartemen mana tuh yang buat bisa jadi tuh jadi tempat bystandernya atau tempat tinggalnya Jablay Cungpo. Itu keluarga gue gak ada yang tahu. Saudara-saudara gue, teman-teman gue nggak ada yang tahu. Mungkin mereka kalau ketemu gue, ya gue senyum-senyum, ketawa-ketawa. Dia nggak tahu gue tuh punya profesi kayak gitu. Dan begitu udah selesai, gue juga thank you buat teman gue. Ya udah gue out gitu loh, gue nggak ya kaki tangan PIM itu gue juga nggak bisa lah. Gue terus-terusan buat profesi kayak begitu walaupun ya duitnya lumayan. Ya dari situ sih gue mau ngebilang juga. Mejanya mah. Nah ini dia mental yang dibutuhkan sekarang, respect sama Bapak Menteri dalam negeri internet Indonesia. Anjing ada negara ramannya sendiri dong.
Anjir, ada Reza Rahman di kolom komen. What the frick? Damn. Oh ini fans Reza Rahman. Oke, aku jelasin bang. Gue pakai Oke, dari gue males baca. Gue minta bacaan aja dah sama AI reader woman Indonesia. Suara Agung. What the fuck Agung? Jangan Agung dong. Betari Mawar. Nah, Mawar. Coba. Ih, males gua mah bayar najis. Ini cuma 500 doang anjir. Ini nggak ada Google Voice ya? Gue setuju bang sama argumen lebih seru jadi perintis karena real. Text to speech. Ih dikit banget. Kalau misal what the frick? $300 in free credit. Dih males. Ini sih. Adalah. Translate aja anjing susah banget. Caranya ngeganti suara translate gimana dah? Lu tau nggak? Ada yang tau nggak? ChatGPT yang tahu gratisan, iya dong. Goblok bego lu kalau misalnya kebanyakan spending ke hal yang percuma. Mending jadi gratis. Biasa negaranya bang bisa diganti. Lucu nanti. Perasaan bisa ngeganti suara jadi laki-laki perempuan deh. Gimana ceritanya ya? Gimana caranya ya? Buset ampe ke sini. Di sini bang aku jelasin bang. Oke saya akan jelasin. Dulu bapak saya pas masih di PT gak pernah namanya minta-minta ke saudara ataupun ke tetangga, apalagi emak saya karena dulu juga bilangnya sama seperti kalian minta-minta kayak gitu gak boleh. Walaupun gak punya uang lebih baik nyari. Bapakku itu pekerja keras gak pernah minta ke saudara karena dulu gajinya sesuai sama kerjaannya. Anjay. Nah, pas 2020 itu pas pensiun bapakku dapat pekerjaan lagi pembantu dan pesalon, akhirnya daripada berjualan nasi biryani dan nasi kebuli pakai gerobak motor karena kalau pakai gerobak banyak punglinya harus bayar juga jadinya bapakku jualannya di dekat tempat kerjaannya karena rumah bos pembantu. Oh no! Waduh. Anjing dia nggak pakai spasi. Baru pas pensiun bapakku dapat pekerjaan lagi pembantu dan pesalon, akhirnya daripada pusing bapakku berjualan nasi biryani dan nasi kebuli pakai gerobak motor karena kalau pakai gerobak di sini banyak punglinya harus bayar, jadi bapakku jualannya di dekat tempat kerjanya karena rumah bos pembantu di villa, jadinya ya jualan di situ. Alhamdulillah ini nggak ada tanda titik anjir. Waktu itu rame dan banyak yang beli omset dan sampai 3 jutaan lah karena bapakku juga berkeliling di kota Bekasi jualannya karena di kabupaten awal banyak pungli dan harus bayar buat mangkal. Ternyata semua ini salah Jadi akar permasalahan dari Neja itu adalah kebijakan mengpensiunkan orang dini secara dini anjir. What the freak. Nah 2021 juga baik-baik aja, gak terlalu parah. Parahnya 2021 bapakku lihat ada penagih rumah BTN karena disuruh bayar, kalau enggak bakal ditahan. Akhirnya semuanya bayar tunggakan sampai ke modal buat usaha pun dipakai buat bayar. What? Karena ini rumah juga masih ada tunggakan, tinggal 52 juta lagi dah lunas nih rumah. Karena dulu ngambil rumahnya juga nyicil. Aduh. Langsung bayar cash pas masih. Enggak.
Oh ini ada nih. Bangkrutnya itu pas 2023 semua sudah saya bantuin apa biar ortu gue ringankan mulai jadi tukang parkir di pasar. Bro. Gue panggung ataupun sekarang ini freelancer desain grafik bagian ngedit poster, banner atau spanduk. FL lama juga tahu dulu saya nggak pernah namanya minta-minta, lihat aja di akun lama gue juga pasti tahu lah ya. 2023 baru kerasa mulai tetangga cuek ke keluarga gue padahal pengen minta bantuan dulu aja pas bapakku nggak bangkrut pada deketin minta tolong pas apapun dilakuin anaknya tetangga keseleo lah sakit lah inilah ortulah udah baik banget sama orang tapi begitu meminta tolong ke saudara bapakku gitu nggak dibales sama sekali paling-paling dibaca doang. Ortu saya dan saya berjuang sendiri damn iya 52 juta aja minjem duit juga gue mikir 2 kali gitu men. Ortu saya dan saya berjuang sendiri bang tanpa dia bantuan sama sekali. Sekarang saya aja minta bantuan pada kalian semua karena keadaan terdesak. Ortu gue juga ya udah mau gimana lagi dan pas caranya nggak yang langsung open donation anjir kecuali emang lu bukanya dari kita bisa gitu lu share campaign kalau misalkan terlihat utang dan segala macem gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya lu masih tetap pengen jadi artis Facebook terus tiba-tiba buka akun di saat yang tidak tepat gitu ya akun buat donation ya tanpa adanya timbal balik terutama gitu nggak ada entertain nggak ngebuat meme atau apapun itu ya bakalan digoreng pada akhirnya di internet sebelum adanya kejadian ini gitu ya. Lu inget gak sih ada content creator ada youtuber yang dia open donation sebelum adanya Saweria gitu ya pakai rekening bank biar sengaja konten itu tetap jalan. Inget gak sih? Terus habis itu di roasting sama Reza Arab. Habis itu ya udah. Akhirnya karena emang udah ngeblow up gitu kan banyak banget yang ngebully sama banyak juga yang ngebully dia terus habis itu akhirnya Arab balik lagi ngubungin nelpon ngobrol masalah kelar ternyata kagak. Itu temen gue tuh AKP dulu sebelum ada Saweria dulu sebelum adanya orang-orang open donation gitu ya dia udah open duluan dan ternyata karena emang culture-nya itu masih belum siap untuk bisa ngasih donation jadi digoreng gitu dia. Sekarang lihat lah kayak gimana. Open donation tuh seenggaknya tuh lu harus bisa ngasih lihat juga apa yang bisa dikasih balik gitu. Kalau di internet yang paling gampang ya bagaimana caranya lu nge-entertain biar seenggaknya tuh orang-orang terhibur terus habis itu baru ngasih sedikit recehan biar seenggaknya tuh lu bisa ngelakuin hal kayak gitu lagi gitu. Dan aku waktu itu emang adekku ini sakit lumayan parah, mukanya juga pucat banget dan minta pertolongan di tetangga pun gak ada sama sekali. Jadinya ya gue waktu itu minta tolong ke kalian. Ngarapin ke tetangga juga nggak yang bisa diarapin banget sih, ya nggak sih? Soalnya tetangga juga pasti punya masalahnya masing-masing gitu loh. Karena kalau nggak ada pertolongan sama sekali mungkin adekku udah nggak ada di dunia nggak sama karena kita udah pucat banget mukanya. Waktu itu juga pernah mata biru dan pingsan pas di Alfa. Gue dibacain salawat sama bapakku sama dikaget alhamdulillah langsung sadar karena takut adekku ini langsung sih meninggal karena waktu itu parah banget ya Allah. Terus pada rumah sakit. Nah waktu itu ibuku karena nih HP sekarang dipakai sekeluarga jadi ibuku tuh lihat komennya juga sakit hati sampai nangis. Lihat komennya gimana nggak sakit hati. Lihat lagi digituin sampai dibilang beban keluarga padahal mah memang nggak tahu dalam isi gimana ya bang. Lu gak bisa ngeblame orang juga anjir pada akhirnya ketika lu ngelakuin kayak gitu men. Orang juga gak tahu konteks lu juga tiba-tiba langsung foto butuh beras kan orang juga bingung gitu. Lu ngeliatnya kayak wajar pada akhirnya ada reaksi kayak gitu menurut gue ya. Saya dan emak saya kalau saya sendirian atau gimana pasti gak percaya dan diketawain. Makanya ibu saya berani begitu karena sakit hatinya lihat anaknya dihina dan dicaci maki sampai dibilang beban keluarga pada semua itu bayar rumah, biaya sekolah, biaya makan itu saya yang anjay. Sampai ini badan saya kurus kadang nggak makan sehari demi ortu. Doang yang bantu ortu ada kakak tiri saya tapi nggak sayang sama adik-adiknya. Bagi saya katanya sekolah biar bantu tapi kenyataannya mana? Kotaknya bilang nggak pernah aktif lagi. Kakak tiri apa yang diharapin? Apa bisa diharapin dari kakak tiri? That's not part of your family aja kakak tiri juga punya pikiran juga pasti itu. Kalau mau tahu apa ya saya punya kakak tiri beda bapak karena dulu juga bapak abang tiri saya nggak
sayang sama keluarganya ditinggal cerai gitu ya pas dilahirin dia kakeknya yang azanin akhirnya buset. Ya sudah kandungnya belum tentu bantu anjir. Saya ngetik panjang lebar gini soalnya apa banyak dibilang beban keluarga lah inilah itulah dan yap saya ngetik gini pengen ngeluarin undang-undang saya karena waktu pagi tadi juga udah dijelaskan tapi masih ada aja. PK jadi nggak enak nggak tenang karena pikiran juga kalau nggak percaya banget datang ke sini saya kasih tahu alamat. Anjing langsung. kemarin nggak sih nomor HP emak. Ada Prince yang pernah di belakang kita saksikan. Anjay, amazing. Dekat. Raya kita saksikan. Bareng-bareng Pak. Kayak emang Juga Argentin mencoba mengguli untuk lawan-lawannya. Kita saksikan para penonton. Dahsyat. Amazing. Damn, sarga.co anjing. Ya, pas kalian kemari saya jelasin semuanya sama ngerti juga biar paham. Oke mungkin segini aja karena kalau nggak dijelasin gini nggak bakal paham. Jika bos bapakku nggak pelit mungkin nggak begini. Jika gajinya sesuai sama kerjaan bersihin toren air. Lu juga nggak bisa bilang bos bapak lu pelit. Cuma gara-gara gaji yang gak sesuai ekspektasi men. Meja mobil tapi gue cuma suka buset itu juga 2 minggu habis langsung karena bahan apa-apa. Mana ya? Agak sedikit ribet nih permasalahan Neja Rahman. Tapi Om Neja Rahman itu termasuk orang yang mungkin udah desperate banget buat mencari pundi-pundi gitu ya di saat udah nggak banyak jalur rezeki gitu. Makanya mungkin jalan yang dia lihat adalah dengan open donation mungkin ya gitu. Caranya nggak cantik aja menurut gua, kurang cantik. Kalau misalkan dia open donation tapi dengan ngapain gitu ya. Jangan buat OnlyFans juga tapi jadi streamer. Kalau misalkan punya streamer jadi streamer FB Pro misalkan. Konten gitu. Harusnya sih masih tolerable gitu ya. Tapi kalau misalkan dia cuma buat posting status terus habis itu open Saweria ya jelas pasti bakalan kena goreng. Kayak gitu. Jadi udah capek batinnya betul. Ya jelas lah udah ke drama yang kemana-mana anjir. Drama final trilogi Nejara. Tadi yang kita lihat itu drama 11 bulan yang lalu. What the freak? Oke, jadi kita mau ngomongin soal drama yang benar-benar paling gila sih plot twistnya sejauh ini. Benar-benar gila sih kalau ini plot twistnya ya. Apa? Gue kemarin lagi ada urusan balik-balik itu PM gue nyampe ada 100 kali itu anjing. Ya orang pada nanyain, bang Neja sih kenapa tuh si Neja. Ya intinya ini soal Ada orang yang hujat Neja Rahman 2, Neja Rahman 3, Neja Rahman 4, Neja Rahman 5, Neja Rahman 6. Mungkin dia belum ketemu langsung sama Neja Rahman. Neja Rahman cintai banget. si Neja lagi ya yang gue pernah bahas ya videonya setahun yang lalu kayaknya ya. Ya lu bisa cek aja. Ya di sekarang tuh dia juga kasus lagi. Awal-awalnya sih gara-gara tuh dia open donasi lagi sama curhat-curhat soal kan. Oh akhirnya setelah buat komentar yang tadi langsung open donasi lagi ya. Gue bacanya udah sampai selesai anjir. Ternyata ngelakuin lagi. Lu bayangin gue baca nih kalimat sepanjang ini anjir, paragraf sebanyak ini, man, what the freak. Dan dia tuh yang lagi parah. Dan itu tuh akhirnya ngundang beberapa orang tuh ya ngamuk-ngamuk gitu loh. Kenapa? Katanya kok lu begini lagi. Ribut-ribut juga sama orang, debat-debat mulut. Dan dia akhirnya tuh curhat kalau dia tuh didoxing. Ya, ini nyebar nomor mal gue. Kan lu yang nge-share. Bro, tidak pernah gagal. Facebook tidak pernah gagal anjing dramanya sumpah. Maknya di doxing juga, katanya diteror siang malam, dan nomornya akhirnya dia post lah itu orang. Ya waktu itu sih gue nggak nyadar, sumpah nomornya itu gue kaget juga.
Ya kagetnya kenapa? Soalnya setelah itu ada orang yang nemuin, nyocokin katanya itu sama nomornya, sama yang waktu itu si Neja pakai tuh buat live sama emaknya gitu loh, buat masalah dia sama klarifikasi. Dan itu akhirnya bikin orang-orang tuh pada kaget tau gak lu. Banyak orang yang kesel juga. Ya salah satunya orang yang tukang bikin meme. Yang biasanya tuh ya gak apa-apa lah istilahnya meme-nya di-repost sama dia. Karena intinya buat bantu-bantu si Neja juga. Dan akhirnya itu juga banyak sesepuh-sesepuh meme yang... Ada Wileno. Wileno turun tangan. Apakah ini menjawab keraguan netizen kenapa chat itu yang awalnya 30 nomornya yang sama waktu Neja Klaris sama mamanya. Dia cuma nyimak aja aku, tapi ini beneran parah sih Bang Johan, libert banget kamu Bang Nejak. Kayak Wilino dan beberapa influencer juga di Facebook tuh ngomong juga kecewa gitu soal ini kasus. Katanya kok bisa sih lu kayak begitu, jadi lu... Kenapa mah? Nangis. Nangis. Gimana dia nangis? Oh. Kaget gua. Luar bikin rekayasa fiktif, lu diri sendiri, habis itu maki-maki adek lu, mak lu sendiri gitu loh, pakai ID yang lain. Ya habis itu gak lama ID dia ganti nick semua, katanya udah dijual. Facebook goblok banget. Anjing. Neja kedua, ketiga, keempat kali. Udah kayak orang Romawi, men. Itu memang diri magang. Ibu kota berasa muda. Anjing. Drama final trilogi. Ya udahlah, kira kayak begitu. Sebenarnya kalau dibilang mau kecewa, ya gue salah satu tuh orang yang kecewa, lo tau gak? Mungkin WK-nya yang dulu ribut sama gue, yang maki-maki gue, sempet debat juga sama gue. Mungkin pada ngomong kali, emang lu ngapain bang? Lu donasi aja kagak, mau sok-sokan kecewa. Nih gue kasih tahu aja ya. Dari waktu itu gue bikin video tuh, gue nolongin Neja, gue kasih tahu lu, gue nawarin dia kerjaan. Gue kenal sama HRD saat Damn. sama ya ownernya gue juga kenal, cuma gak begitu deket lah. Gue bilang sama dia, gue perlu nih kerjaan buat satu orang, dia BU banget, gue bilang. Ya sampai HRD nanya, lu yakin gak? Gue tanya, nih orang jujur sama rajin, gue bilang. Gue sampai negesin, gue bilang, lu di sini, gue bilang kalau keterima, gue bilang, lu kerja yang jujur sama rajin ya, gue bilang. Jadi dia juga HRD ngomong, katanya, ya udah kita gak bakalan lihat CV, kita kesampingin gitu. Dia mau gak jadi orang gudang, dan itu. Si Neja waktu itu bilang katanya, tepatnya rada jauh, dia terkendala transport, dia ngeri boncos. Oke, waktu itu gue ngomong langsung ke HRD-nya, gimana nih soal transport? Ya, soal kalau... Sumpah ya, Om Salesman anjing. Lu daripada ngelakuin itu, mending lu donat 10.000 anjing. Donat 10.000 lu bebas tuh komentar-komentar tuh. Ribet ya sampai harus ke HR-nya dulu. Donat 10.000 lu bakal dapet roasting pass. Oke. Lu bakal langsung boleh gitu, langsung ngerasa kecewa. Kalau ntar bolak-balik gitu kena potongan. Ya, oke, gua donate dah 10.000. Mana ada sawernya Neja nggak? Biar gue bisa ini bisa roasting gitu. Ada nggak? Ujung-ujungnya juga boncos, gue bilang sama dia. Akhirnya dia ngomong juga ke owner, dan akhirnya si owner ini bilang katanya dia bisa nanggung segini. Gue ngeliat, gue bilang kayaknya kemungkinan kalau ini nggak cukup. Gue bilang gini aja, gue bilang kalau misalnya nggak cukup, gue bilang sisanya gue yang talakin dah. Gue bilang duit transport, duit bensinnya dia. Oke, mereka udah loh. Mereka itu dibilang ya udah, katanya suruh masuk aja. Damn. Bener-bener dikasih kerjaan anjing. Akhirnya si Neja ngomong, katanya dia gak bisa, katanya dia mau selesaiin sekolah dulu.
Kalau bisa sih katanya nanti kalau misalnya dia udah selesai sekolah itu slot tetap masih ada dia mau masuk. Gue di situ lumayan kecewa. Gue lihatnya begini loh. Karena waktu itu posisinya dia tuh dia perlu duit banget, gue bilang Betul. DU banget dan dia perlu job gitu. Ya udah gue kasih, ternyata dia bilang dia mentingin sekolah. Maksud gue kan waktu itu kalau lu bener-bener perlu banget lu ntar bisa kejar pakai C gitu loh. Ya, hot takes nih ya. Sebenarnya dia milih sekolah juga nggak apa-apa. Cuma masalahnya dengan dia milih sekolah, kita jadi tahu urgensi dari pilihan dia itu apa. Ya. Dengan dia milih sekolah berarti ya kondisi ekonominya mungkin debatable gitu loh. Dia waktu itu nggak mau dan gue waktu itu sempat ada gimana ya, gue pusing juga anjir, gue udah minta tolong sama orang gitu dan ternyata gak Kan jadi. udah gue bilang Om Sales lu tinggal donate 10.000 aing di Soria, ada bebas tuh lu ngerosting. Akhirnya ada waktu itu satu orang juga di Facebook yang perlu, gue bilang kira ya udah gue masukin dia. Ya di situ kan lu mesti ngeliat gitu loh kepentingan mana yang mesti lu duluin. Gue sih kagak kenapa-napa. Cuma misalkan gue disuruh nawarin kerjaan lagi ke dia atau nyariin dia job, gue sih nggak bakalan mau. Coba gue lihat gila. I've got that job bro, that is the way to have a job. Yakin? Gak semua job bisa langsung asal terima. Siapa tahu jobnya itu mungkin gak cocok sama lu, gimana coba? Lu anjing, circle dia kagak ada yang beres, sumpah anjing. Ngerosting circle. Next rank apa belum tahu gua. Mulai dari si Hara. Ahli kimia itu di roasting. Iya, terus gue nggak tahu lah circle dia tuh ada yang lain, gue nggak mau sebut lah, ntar gue dibilang duga-duga, The mad ada yang scientist. beres anjing. Tapi gue bisa lihat sih Iya, Ara juga ini ya langsung dikasih sama bokapnya anjing. benang merahnya dari ini masalah drama ya. Lo kan tahu si Hara ini yang paling gede sumbangin dia mulai dari sekolah, itu sekolahnya dia yang bayarin. Habis itu sumbang ini itu. Habis itu kan si Hara hilang. Ya What the fuck? Orang dermawan banget ya di internet ya, sampai bener-bener nyumbangin biar bisa sekolah men. Secara tidak langsung ngebayarin beasiswa air. feeling gue sih mungkin gara-gara si Hara hilang, ya aliran donasi juga keputus. Jadi si Neja udah mulai lah curhat-curhat lagi, bukan donasi lagi. Di situ sih feeling gue. Cuma gila aja tahi, kagak ada yang beres anjing. Mulai dari si Hara tuh, kloningan-kloningan mama, mabok agama lah, kloningan-kloningan tetangga. Sekarang si Neja juga anjing, kloningan-kloningan haters. Dan metodenya pun sama anjing. Ya, gue sih sebenarnya mestinya gue nggak usah kaget ya kalau gue tilik dari drama-drama sebelumnya ya. Si Hara kan ya soal kasus si RR mabok agama lah, atau tetangganya, atau kasus-kasus apa lagi dia dihujat. Itu kan semua yang nge-up juga si Neja. Coba gue nggak kepikiran tuh sampai sejauh gitu loh. Sampai si Neja tuh ternyata like, subscribe. Damn. Real mau bisa dimanfaatkan real. Lihat ke gua. Gua ngomong ke lu. Udah kita gua juga pusing dengarnya. Dia santai ngobrol santai aja. Iya nih gua santai ya, sesuai permintaan. Fenty. Lu udah jamin kita dalam. Man, ini lucu banget anjir. Coba gua santai ngomong santai. Ya ini gua udah santai. Ya udah akuin aja perbuatan. Ya saya minta maaf. Yang benar. Lihat. Kasihan King Oing. KTP publik. Ada itu aja mungkin live streaming sore hari ini. Sampai jumpa lagi di next stream. Thank you banget udah nontonin. Thank you banget.
Tadi udah donat ya. Om Arung, Om Dan, Om Deadline, dan kawan-kawan thank you banget. Sampai jumpa lagi ntar malam kok kayak gitu. Gue undur diri. Estek aus.